Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih dalam Kristus. Salib adalah simbol utama dalam kekristenan yang melambangkan penderitaan, yang melambangkan kematian, dan yang melambangkan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan salib yang ada di hadapan kita, bentuknya sangat sederhana. Karena salib terdiri dari dua batang kayu yang disusun membentuk tanda silang, dengan batang horizontal di atas batang vertikal. Bapak, Ibu, dan juga saudara, salib pada awalnya merupakan alat hukuman yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk mengeksekusi para kriminal, pemberontak, dan juga penjahat. Dan salah satu jenis salib yang terkenal adalah salib Latin atau crux immissa. Seperti inilah modelnya. Ini dikatakan salib Latin. Di mana salib ini yang digunakan dalam proses penyaliban Yesus Kristus. Di mana salib ini melambangkan penderitaan dan kemenangan Kristus. Jadi kalau kita boleh menoleh sejarah, Bapak Ibu Saudara, penyaliban Yesus terjadi sekitar abad pertama Masehi. Sekitar tahun 30 sampai 36 Masehi, di bawah pemerintahan Gubernur Pontius Pilatus di Yerusalem. Jadi dalam konteks ini kita boleh belajar dan memperhatikan bahwa salib digunakan untuk menunjukkan penghinaan. Bahwa salib digunakan untuk menunjukkan kekejaman terhadap orang yang dihukum. Tetapi setelah Yesus disalibkan, salib mulai dilihat oleh orang-orang Kristen bukan sebagai simbol penghinaan, tetapi sebagai tanda pengorbanan terbesar dan cinta Tuhan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi dalam Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara, kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, di sini mau diingatkan kepada kita bahwa salib melambangkan pengorbanan Yesus yang mati untuk menebus dosa kita. Jadi kematian Tuhan Yesus disalib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi kematian Yesus disalib pada hari Jumat Agung yang kita peringati pada saat ini adalah simbol kemenangan atas dosa, simbol kemenangan atas kematian. Kenapa? Karena kematiannya membawa keselamatan bagi kita yang percaya. Dan salib melambangkan penebusan. Salib melambangkan kasih. Dan salib melambangkan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jadi pada saat ini Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa Jumat Agung adalah puncak dari penderitaan Kristus yang membawa kita sebagai manusia kepada penebusan. Dan hari ini yang menjadi tema kita ialah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu sudah selesai. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama dalam khotbah ini, mari kita mulai dengan memperhatikan ayat yang ke-16 sampai ke-17.
di mana Yesus menghadapi penderitaan dengan kesadaran penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus diserahkan untuk disalibkan, di sana dia dipaksa untuk memikul salib menuju tempat yang bernama Golgota. Saat Yesus diserahkan, di dalam kesaksian Injil Yohanes, dia tidak melawan. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa penderitaannya adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Walaupun Bapak Ibu Saudara sangat sakit dan penuh hinaan, di situ Yesus tetap melangkah dengan sadar. Karena dia tahu bahwa misinya adalah untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita merenungkan pada saat Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah contoh terbesar dari kasih yang tanpa syarat. Yesus tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi Yesus menghadapinya dengan penuh kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan memahami perkataan Yesus yang mengatakan sudah selesai. Kata sudah selesai ini apa artinya bagi kita di dalam kita merenungkannya pada saat Jumat Agung ini? Di dalam ayat yang ke-30 Bapak Ibu, ketika Yesus mengucapkan kata-kata sudah selesai, itu bukanlah tanda bahwa penderitaannya sudah berakhir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah deklarasi kemenangan, di mana Yesus berkata bahwa pekerjaannya untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu dan semua orang di dunia ini yang percaya kepadanya sudah tuntas. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena Yesus telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Terkadang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sering merasa bahwa kita harus berjuang keras untuk melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi dalam peristiwa Jumat Agung ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita bahwa pekerjaan penebusan itu sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan hanyalah percaya dan menerima pengorbanannya di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat dan merenungkan 7 kata terakhir Yesus. Pertama, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini terlihat dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-34. Di mana kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus masih mengasihi dan memohon ampun bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Jadi ini adalah tanda kasih yang terbatas. Ini adalah tanda kasih yang tidak menghitung dosa. Bahkan terhadap orang-orang yang pada saat itu menyalibkan dirinya. Itu perkataan Yesus yang pertama. Perkataan Yesus yang kedua, dia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu tertulis dalam Injil Lukas 23 ayat 43. Di mana di sini kita mengingat dan memahami Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang bertobat.
Jadi ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu tidak mengenal batas. Tidak ada yang terlalu jauh dari kasih-Nya. Dan perkataan Yesus yang ketiga, Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibu." Di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam penderitaannya, di sini Tuhan Yesus memperhatikan ibunya, Maria. Dia menyerahkan Maria kepada Yohanes. Dan di sini Bapak Ibu Saudara kita boleh merenungkan dan memahami bahwa Yesus mengajarkan kita untuk saling menjaga. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dan perkataan yang selanjutnya, Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Kata ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan kedekatan Yesus dengan penderitaan kita. Di mana Yesus merasakan keterpisahan dari Allah, dan melalui kesendirian Yesus Dia memahami kesulitan kita. Dan perkataan selanjutnya Yesus berkata, "Aku haus." Dan di sini kita boleh mengingat dan memahami bahwa Yesus mengungkapkan kebutuhan manusiawinya. Dan di sini kita dapat memahami, Dia menunjukkan bahwa meskipun Dia adalah Tuhan, Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Dan di perkataannya yang keenam, Dia berkata, "Sudah selesai." Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah deklarasi bahwa misi Yesus selama Ia hadir 33 tahun di dalam dunia itu sudah selesai. Di mana misi penebusan yang dibawa olehnya, Yesus telah menyelesaikannya. Yesus telah mengalahkan dosa dengan kematian. Di mana dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara, yang dulunya kita adalah budak dari dosa, kini lewat kematiannya di kayu salib, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita bukan lagi menjadi budak dari dosa. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Dan perkataannya yang terakhir, Dia berkata, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ini adalah contoh penyerahan diri yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa Yesus menyerahkan dirinya yang sempurna untuk boleh kita teladani dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa dalam Jumat Agung ini yang boleh kita ambil dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Jumat Agung ini mau diingatkan kepada kita supaya kita boleh belajar untuk mengampuni dan mencintai tanpa batas. Karena dalam peristiwa Jumat Agung ini, Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Yesus mengajarkan kita untuk melakukan kedua hal itu bahkan kepada mereka yang menyakiti kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar untuk melakukannya, itu adalah kasih yang tidak mengenal batas. Karena kasih itu tidak membalas dendam. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sini mau diingatkan kepada kita supaya kita belajar untuk mengandalkan kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha kita sendiri. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah. Kalau kita sebagai gereja Calvinis memahaminya, itu adalah anugerah dari Tuhan, sola gratia. Diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Diberikan Tuhan kepada kita secara gratis.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus telah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita. Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, dan kita hanya perlu menerima anugerahnya itu dengan iman. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam Jumat Agung ini untuk meneladani penyerahan diri Yesus. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa, dalam Jumat Agung ini kita juga diingatkan dan diajak serta dipanggil untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan juga ketaatan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kasih terhadap sesama. Dalam penderitaannya, Tuhan Yesus masih memperhatikan orang lain. Mari kita belajar untuk menjaga. Mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita merenungkan pengorbanan Yesus di salib. Dengan kata-kata sudah selesai, di sini Yesus memberitahu kita bahwa pekerjaan penebusan sudah tuntas. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan selain percaya kepadanya dan menerima kasih-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat khotbah ini saya mau mengajak kepada kita semua, mari kita hidup di dalam terang pengorbanannya. Jangan lagi kita hidup dalam kegelapan dosa, tetapi marilah kita hidup dalam terangnya yang menyelamatkan. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa kita menyadari betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus itu boleh mengubah hidup kita dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Dan di dalam Jumat Agung ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, di mana sakramen itu artinya adalah tanda dan juga materai, di mana sakramen itu telah menjadi perintah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, di mana dalam sakramen perjamuan kudus kita melihat roti yang melambangkan tubuh yang diserahkan kepada kita, di mana kita melihat anggur yang dilambangkan sebagai darah yang tercurah bagi kita. Dan marilah dalam Jumat Agung ini, di dalam kita menerima sakramen itu, kita mengingat pengorbanan yang begitu besar yang Allah lakukan untuk kita. Itu telah selesai secara sempurna diberikan kepada kita. Amin.